Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat-sahabat pitutur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan, pasti banyak dari antara kita yang pada tahun ini tidak dapat mudik seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan pasti kita akan sangat merindukan orang tua, saudara, sahabat-sahabat, dan kampung tempat kita dilahirkan. Setiap manusia pasti pernah merasakan rindu dengan seseorang, rindu dengan suasana tertentu, atau rindu menginginkan sesuatu. Terkadang sangat menginginkan sesuatu untuk dimakan atau diminum. Merasa nyaman apabila pergi ke satu tempat yang dulu pernah dikunjungi. Atau rindu ingin mendengarkan suara alat musik tertentu. Atau bahkan rindu dengan suara merdu dari sebuah lagu. Sahabat-sahabat pitutur yang dirahmati Allah, gejolak psikologi yang seperti itu, apabila dilihat dari sisi agama, hal tersebut merupakan tanda gejolak kerohanian atau tanda gejolak ruh manusia yang rindu dengan sesuatu. Rindu kepada siapa atau rindu dengan apa? Yakni rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sayang, otak manusia tidak pernah merekam pengalaman perjumpaan dengan Allah Ta'ala sebelum manusia dilahirkan ke dunia. Tetapi, ruh manusia mengalami perjumpaan itu. Karena ruh berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dan menginginkan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُهُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. Maka aku memberinya bentuk yang sempurna dan telah aku tiupkan ruhku ke dalamnya. Jadi, seibarat pengembara yang rindu dengan kampung halaman, demikian pula rindunya ruh manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, sekali lagi, otak manusia tidak dapat menerjemahkan kerinduan itu dan menerjemahkannya gejolak rohani ini ya, dengan rasa ingin terhadap sesuatu yang dulu dia pernah datangi, yang dulu dia pernah rasakan, atau yang dulu dia pernah dengar, yang direkam oleh otak kita sebagai pengalaman. Berkenaan dengan hal ini, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, Imam Mahdi wal Masihil Mau'ud, pendiri Jamaah Islam Ahmadiyah, menjelaskan tentang kondisi tersebut di dalam buku beliau, Filsafat Ajaran Islam. Beliau menuliskan, hubungan kecintaan yang dijalin manusia di satu tempat, pada hakikatnya merupakan tarikan atau rasa itu jugalah yang bekerja. Seakan-akan ia membongkar-bongkar barang, mencari sesuatu yang hilang, yang namanya pun dia sudah lupa. Jadi kecintaan manusia kepada harta atau ketertarikan hatinya terhadap suatu nyanyian suara merdu, pada hakikatnya itu pencarian terhadap sang kekasih yang telah hilang, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan manusia tidak mampu melihat dengan mata jasmaninya, dan tidak pula akal manusia yang tak sempurna dapat menemukannya, maka berkenaan dengan makrifat ilahi, manusia telah melakukan kesalahan-kesalahan atau kekeliruan. Dan dengan kesalahan-kesalahan itulah hak Allah Ta'ala telah dialihkan manusia kepada yang lain. Sahabat-sahabat pitutur yang dirahmati Allah, kesalahan atau kekeliruan apa yang dilakukan oleh manusia atau oleh otak manusia? Yaitu kekeliruan otak kita di dalam menerjemahkan rindunya kita kepada Allah Ta'ala, rindunya ruh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dialihkan kepada yang lain.
dialihkan kepada yang lain. Apa yang lain itu? Yang lain itu adalah makanan, minuman, pergi ke suatu tempat, rindu dengan seseorang, bahkan rindu dengan lagu yang merdu. Rindu dengan sesuatu yang sepertinya dulu kita pernah nikmati, pernah kita dengar, pernah kita rasakan. Pengalaman inilah yang diterjemahkan oleh otak kita. Lalu bagaimana cara manusia memuaskan rasa rindunya kepada Allah Subhanahu wa taala? Cara yang paling utama untuk melepaskan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan sholat yang khusyuk. Sholat adalah sarana untuk mencapai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada kata-kata hikmah dalam bahasa Arab, as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat merupakan mi'rajnya orang yang beriman. Sholat merupakan cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad menjelaskan berkenaan dengan sholat ini, bahwa sholat itu sendiri mengindikasikan bahwa doa yang hakiki tidak hanya diucapkan dengan lidah saja, tetapi juga harus disertai dengan rasa seperti hati ini seolah-olah terbakar dan terpanggang di dalam api. Hendaknya dipahami bahwa sholat adalah bentuk permohonan yang diajukan seorang hamba kepada Tuhan, yang pada saat ia merasakan kesedihan karena terpisah dengan wujudnya. Dengan hati yang mencair, ia memohon dapat diizinkan bertemu dengan Tuhannya. Karena tidak ada yang bisa disucikan kecuali Tuhan mensucikannya, dan tidak ada yang dapat bertemu dengan Tuhan hingga dia berkenan. Sahabat-sahabat pitutur yang dirahmati Allah, tentunya bertemu dengan Allah Ta'ala dalam hal ini bukanlah pertemuan secara fisik, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuktikan kedekatannya kepada hambanya dengan pengabulan doa-doa, mimpi-mimpi yang benar atau ru'ya sholihat, atau kasyaf, atau bahkan ilham. Sahabat-sahabat pitutur yang dirahmati Allah, inilah ajaran Islam, inilah tuntunan Islam, bagaimana ketika dorongan, panggilan, atau rasa rindu yang menggebu, yang dirasakan oleh setiap manusia, dipandang dari sisi agama, bahwa itu pada dasarnya merupakan rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat pitutur dapat mencobanya, dapat mengujinya sendiri. Ketika sangat menginginkan sesuatu, ketika ingin pergi ke satu tempat tertentu, atau sangat rindu dengan seseorang, cobalah praktekkan sholat dengan khusyuk. Seru Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan setawadu-tawadunya. Bahkan kalau bisa sampai menangis. Nah, dengan kita mencapai taraf kondisi seperti itu, keinginan kita hanyalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika keinginan itu terus kita penuhi, maka keinginan-keinginan kita kepada yang lain, keinginan-keinginan kita kepada unsur-unsur keduniawian, lama-lama akan sirna, lama-lama akan mulai terkontrol. Hanya dalam batas yang wajar untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Sahabat-sahabat pitutur yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sudi memperlihatkan kedekatannya kepada kita semua, sehingga kerinduan kita kepadanya terobati dan ingin selalu dekat, tambah dekat dengannya. Amin Allahumma amin. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.